rekam, nanti kita share ke teman-teman yang belum bisa bergabung karena memang terbatasnya waktu ya, jadi tidak semuanya bisa kita rubah jadwalnya. Ternyata kan memang bentrok ya, nggak apa-apa, yang penting kita bisa kuliah dulu deh. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke materi kita yang berikutnya. Sebentar. Saya izin share ya. Oke. Baik. Saya agak sedikit batuk. Baik ya, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan materi kita. Baik, sebetulnya sudah bisa terlihat ya oleh semuanya? Baik. Bisa Bu. Oke, baik. Ini yang kita tuliskan sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya, tentang konsep dasar penelitian gitu ya. Apa sih penelitian ilmiah itu begitu ya? Intinya kan kemarin kita bahas bahwa penelitian dengan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah mesin pencetak penelitian itu adalah mesin pencetak ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi dikatakan nih, penelitian ilmiah merupakan mesin yang memproses produk ilmu pengetahuan gitu. Jadi setiap kali Anda meneliti pasti akan dihasilkan suatu ilmu pengetahuan baru gitu ya. Dan ini adalah motivasi utama penelitian, mendapatkan kebenaran ilmiah gitu ya. Jadi kalau sudah mungkin kita tidak sama dalam tingkat kebenaran ilmiah yang ingin atau berhasil dicapainya gitu ya, berbeda-beda tergantung dari rumusan masalahnya. Oke. Baik, saya akan lanjutkan ini kemarin ke mekanisme penalaran deduktif maupun induktif ya. DID dari tinjauan teori, landasan teori, deduktif kita gunakan untuk hipotesa kita. Hipotesa kemudian kita uji kebenarannya, induktif ya, dari khusus ke umum gitu ya. Terus kemudian dari kesimpulan tadi menjadi suatu landasan teori penelitian orang lain ya, diambil dengan data deduktif lagi. Oke. Ini udah kita bahas. Sekarang saya sebetulnya ingin masuk ke sini nih. Rumusan masalah nggak ada masalah ya. Kemarin bagaimana cara kita batasi ya? Kita batasi bahwa penelitian itu sesuai dengan atau untuk memecahkan rumusan masalah yang ingin kita ketahui begitu. Jadi kita memiliki banyak keinginan tetapi kemampuan kita sangat terbatas. Jadi kita tuangkan ya masalah penelitian itu sehingga kita punya dasar kenapa kita melakukan penelitian ini begitu. Terus sumber-sumber. Jadi kalau ada yang bingung, waduh saya nggak bisa membuat rumusan masalah gitu ya. Saya pikir Anda bisa mencari rumusan masalah itu dalam berbagai sumber ya. Yang pertama mungkin dari kehidupan sehari-hari. Mungkin perbedaan antara pengalaman dan kenyataan. Nah itu kan suatu bisa menimbulkan tanda tanya gitu ya, sehingga Anda ingin kaji gitu ya, ingin teliti. Kemudian penyimbangan antara rencana dengan kenyataan, terdapat pengaduan, adanya persaingan dan sebagainya. Kemudian dari buku-buku penelitian sebelumnya, nah saya katakan kan, mungkin dari saran dari penelitian sebelumnya, Anda lihat itu di sana. Saran penelitian ini apa? Nah itu untuk menyempurnakan penelitian itu, untuk memverifikasi atau bahkan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Nah, hati-hati ya, PR-nya adalah menyusun bab 1. Di situ ada rumusan masalah. Sebaiknya rumusan masalah yang sudah Anda tetapkan itu memberi manfaat untuk banyak orang. Kemudian dapat dilaksanakan. Tadi ya, kemarin kita udah bahas itu, bahwa mampu, kompeten untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Agar kita kompeten, maka bidang atau masalah yang kita ambil adalah sesuai dengan bidang kita.
jangan meneliti bidang lain begitu ya, karena semuanya juga tergantung dari waktu, tenaga, dana gitu ya. Jadi perhatikan deadline waktunya. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa seminar itu bahwa skripsi itu tidak selamanya gitu ya, kita punya batas gitu. Kemudian faktor pendukungnya apa, tersedia data, kemudian dari pihak berwenang. Nah, kalau udah tahu rumusan masalah, maka biasanya itu bisa digunakan sebagai judul penelitian. Kemarin kita udah bahas. Kemudian hal-hal yang bisa kita pelajari dari kesalahan ya dalam memilih rumusan masalah. Ya, bisa terlalu luas, terlalu sempit, gitu ya, kaku nanti. Kemudian setelah rumusan masalah kita susun, maka tujuan penelitian pun jelas kan begitu kemarin. Selanjutnya adalah dilakukan kita menuju ke bab 2. Nah, itu seharusnya kemarin sekalian bab 2 udah bisa gitu ya. Bab 2 itu adalah kajian teori atau pendahuluan. Di sini bisa penelitian empiris, bisa penelitian kecil-kecilan, bisa konsultasi dan lain sebagainya. Oke. Saya ingin mempertegas lagi tentang ini sebetulnya rumusan hipotesa. Jadi dari serangkaian pustaka yang Anda kumpulkan dituliskan di bab 2 gitu ya, itu selanjutnya nanti adalah kita susun rangkumannya itu dalam landasan teori. Di bawahnya landasan teori itu adalah hipotesa. Nah, hipotesa itu apa? Nah, ini hipotesa. Jadi kalau yang belum ingat kemarin, hipotesa dengan landasan dengan rumusan masalah itu linear. Artinya apa? Bahwa hipotesa itu adalah jawaban dari rumusan masalah dari tingkat literatur. Jadi artinya apa? Dia sebetulnya merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, tetapi dari literatur, sehingga ini harus diuji kebenarannya lewat penelitian begitu. Nah, kemarin juga saya sampaikan, tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesa, khususnya untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Apa contohnya? Contohnya deskripsi itu adalah gambaran penggunaan obat di rumah sakit X misalkan. Nah, ini tidak perlu hipotesa. Atau eksploratif, ingin mengetahui kandungan senyawa yang terdapat di dalam tanaman X misalkan. Nah, itu cukup kita tuliskan keterangan empiris dan bukan hipotesa. Nah, tetapi untuk penelitian farmakologi eksperimental ada baiknya Anda mencantumkan hipotesa. Itu sebagai bukti bahwa Anda betul-betul sudah melakukan telaah literatur dengan baik gitu ya, sehingga tahu penelitian-penelitian sebelumnya seperti apa, sehingga rumusan masalah ini bisa terjawab bagaimana di tingkat teoritisnya. Nah, manfaat hipotesa itu apa? Menjelaskan masalah penelitian. Iya ya, karena linear kan dengan masalah penelitian. Kemudian di situ juga menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Kembali ke contoh yang kemarin, aktivitas dari daun sirih terhadap aktivitas antibakterinya. Maka variabel yang akan diuji jelas. Daun sirih sebagai variabel bebas, aktivitas antibakteri sebagai variabel tergantung. Artinya apa? Aktivitas antibakterinya tergantung dari ekstrak daun sirihnya gitu, dan dalam berbagai variasi dosis. Kemudian pedoman untuk memilih metode analisa. Nah, uji aktivitas antibakteri, maka di situ kita bisa tahu maka metode ujinya bagaimana. Dan hipotesa juga dasar untuk membuat kesimpulan, jadi linear ya,
rumusan, dia menjelaskan masalah dan dia dasar untuk membuat kesimpulan. Dari sini terlihat jelas bahwa antara hipotesa dengan rumusan masalah harus linear, begitupun juga dengan kesimpulan. Itu juga harus linear. Kemudian, nah, contoh hipotesa kemarin saya sampaikan, ada pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan. Nah, boleh nggak hanya mengatakan ada pengaruh begitu saja? Nah, itu bukan hipotesa. Saya sering mendapatkan mahasiswa yang menyusun hipotesanya seperti itu. Ada dosis efektif atau pada dosis efektif tertentu. Nah, kayak gitu. Itu bukan jawaban. Jawaban itu jelas kok. Jadi di sini itu ada pengaruh positif. Oh, berarti ya pengaruh. Tidak sekedar ada pengaruh saja. Pengaruh yang apa maksudnya di sini? Tetapi ada pengaruh positif yang signifikan. Oh, berarti pengaruh yang baik, begitu ya, terhadap pemberian insentif, lingkungan kerja yang bagus, dan kepemimpinan dengan semangat kerja. Jadi hipotesa itu jelas, pernyataan ya, bukan pertanyaan, pernyataan jelas, tidak ambigu gitu ya. Contohnya kemarin kita lanjutkan ya dari contoh yang uji aktivitas ekstrak daun sirih terhadap uji aktivitas apakah daun sirih memiliki aktivitas antibakteri, berapa konsentrasi hambat minimumnya, begitu ya. Itu mungkin di rumusan masalah. Nah, di hipotesanya adalah kita konsentrasi daun sirih memberikan aktivitas antibakteri, begitu. Jadi pasti nanti belakangnya juga ditanya kenapa bisa membuat rumusan hipotesa seperti itu. Nah, Anda berikan literatur pendukungnya. Kemudian yang kedua, berapa konsentrasi hambat minimumnya? Ya, Anda harus menyampaikan konsentrasi sekian gitu. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, misalkan belum ada penelitian tentang konsentrasi, baru penelitian tentang penggunaan MBS di masyarakat, misalkan cuma 5 lembar daun, gitu. Ya udah, Anda sampaikan di situ. Dosis ekstrak yang setara dengan 5 lembar daun basah adalah dosis konsentrasi hambat minimum terbaiknya, begitu. Jadi berani men-statement, bukan dijawabnya ada dosis tertentu yang memberikan aktivitas antibakteri. Nah, itu bukan hipotesa, gitu ya. Sekali lagi, hipotesa, dalam melihat hipotesa kita sudah tahu rumusan masalah, sudah tahu kesimpulan. Setidaknya 2 itu. Termasuk di situ kita tahu variabel penelitian dan metode analisis datanya. Ini ya. Oke. Jadi tadi berkali-kali saya sampaikan dan tekankan bahwa hipotesa itu jawaban dari rumusan masalah di tingkat teori. Teorinya jelas, di tingkat riset pendahuluannya jelas, penelitian terdahulu jelas, dan berdasarkan akal sehat peneliti. Nah, konsep dasar rumusan hipotesa ya. Jadi di sini dari kehidupan sehari-hari itu ya masalahnya itu. Kemudian teorinya dari penelitian berikutnya, penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, dan akal sehat. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari proses berpikir gitu ya, akal sehat. Contohnya kemarin daun sirih itu mengandung fenol dan minyak atsiri. Ada penelitian lain mengatakan bahwa fenol itu memberikan aktivitas antibakteri. Maka dengan akal sehat kita bisa berpikir bahwa ekstrak daun sirih yang mengandung fenol pastinya memberikan aktivitas antibakteri, begitu. Jadi ada penelitian sebelumnya, kemudian kita tarik dengan akal sehat, begitu loh maksudnya. Jadilah hipotesa. Kemudian dari hipotesa ini ingat
hipotesa harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Jadi, Anda harus siapkan alat-alat yang diperlukan, variabel yang ingin diamati, kemudian data yang diperoleh bagaimana untuk menguji hipotesa. Nah, apakah hipotesa itu diterima atau tidak, gitu ya? Nah, itu kita statementkan di kesimpulan. Jawaban dari rumusan masalah setelah melalui proses pembuktian hipotesa. Gitu. Nah, pembagian hipotesa bagaimana? Nah, pembagian hipotesa itu berarti tergantung dari tujuan masalah kan? Apa tujuan penelitian kan? Apakah penelitian Anda hanya deskriptif? Deskriptif itu penelitian yang paling kasar ya saya pikir, karena dia hanya menggambarkan saja. Jadi ya hipotesanya hipotesa deskriptif gitu. Menggambarkan tentang pelayanan rumah sakit Enggal Waras, menggambarkan tentang kinerja keuangan, menggambarkan tentang semangat kerja, tapi jelas gitu ya. Pelayanan rumah sakit Enggal Waras tidak memuaskan. Kinerja keuangan Bank X baik. Semangat kerja karyawan PT X tinggi begitu. Jadi statementnya jelas. Kemudian hipotesa yang kedua adalah hipotesa komparatif. Tidak sekedar menggambarkan, tetapi juga membandingkan. Membandingkannya bagaimana? Rumah sakit Enggal sembuh lebih memuaskan dibanding pelayanan rumah sakit Enggal Waras gitu ya. Jadi jelas. Kemudian kinerja keuangan Bank X lebih baik daripada kinerja keuangan Bank Y begitu. Semangat kerja karyawan PT X lebih baik dibandingkan semangat kerja PT Y begitu. Jadi itu adalah hipotesa komparatif, membandingkan. Sekarang hipotesa asosiatif. Asosiasi itu berarti hubungan. Kita mengkaji ada tidak hubungan. Hubungan antara kepuasan dengan loyalitas. Hubungan dengan jumlah nasabah dan kinerja keuangan. Hubungan dengan semangat kerja dengan produktivitas karyawan. Nah, itu adalah hipotesa asosiatif. Jelas, kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Begitu. Kemudian, jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Kalau saya lihat di sini, kepuasan pasien berpengaruh apa? Nah, itu disampaikan juga di situ ya. Jumlah nasabah berpengaruh apa gitu ya. Nah, jadi jelas statementnya. Nah, dalam sebuah penelitian, hipotesa itu bisa di-statementkan dalam hipotesa nul atau H0 atau hipotesa alternatif atau H1. H0 itu menganggap bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan antara pengaruh antar variabel. Jadi tidak ada hubungan antara konsentrasi dengan aktivitas. Begitu ya, itu H0. Kita tinggal buktikan apakah H0-nya diterima ataukah H0-nya ditolak. Kemudian hipotesa alternatif adalah yang menyatakan adanya perbedaan. Nah, berarti tidak sama dengan 0, makanya H1 namanya. Gitu ya. Dengan kata lain, ada perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Dan ini kebalikan daripada hipotesa nol gitu ya, bukan hipotesa nol, kebalikannya. Karena kembali hipotesa nol tadi tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan gitu. Oke, ini ciri-ciri hipotesa yang baik, tegas, dapat diuji dan merumuskan hipotesa harus kuat dasarnya. Oke. Nah, sebetulnya materi kita adalah kerumusan desain penelitian. Ada yang mau ditanyakan untuk bahasan yang kemarin? Jika tidak, saya lanjutkan ke desain penelitian. Dilanjutkan saja, Bu. Oke. Desain penelitian itu Anda tuliskan di bab 3 sebetulnya. Kalau di dalam pedoman penulisan skripsi, namanya bukan desain penelitian, akan tetapi metode penelitian. Nah, kita cari sekarang apa bedanya, gitu ya. Mengapa kita perlu desain?
desain itu upaya untuk kita gunakan untuk pedoman gitu ya. Jadi kita harus menulis dulu apa yang akan kita kerjakan. Jadi tulis baru kerjakan, hasilnya apa kerjakan baru tulis begitu. Jadi itu adalah prinsip dari evaluasi diri gitu ya. Prinsip dari akreditasi itu seperti itu sebetulnya. Jadi kita punya pedoman untuk melaksanakan penelitian. Begitu juga dengan Anda. Anda harus punya pedoman dulu untuk terjun melaksanakan penelitian. Pedoman inilah Anda tuliskan di dalam proposal penelitian. Nah, di dalam pedoman itu termasuk desain penelitian yang akan Anda gunakan gitu. Karena ini berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Jadi, walaupun Anda melakukan penelitian tentang farmasi sosial pun, maka proposal itu harus Anda kirimkan ke tempat Anda akan melakukan penelitian. Kalau eksperimental untuk apa, Bu? Nah, proposal yang Anda gunakan, proposal yang Anda peroleh ini harus Anda proposal yang Anda sudah buat itu biasanya akan Anda serahkan kepada tim komite etik, begitu ya. Jadi ini berguna untuk semua pihak yang terlibat di dalam proses penelitian. Kenapa komite etik perlu ini? Karena dengan dasar itu tidak hanya membaca proposal tentunya ya, dengan presentasi dan tanya jawab kepada Anda, komite etik akan menyimpulkan apakah penelitian ini dapat diberikan kelaikan etik atau tidak. Artinya rencana penelitian Anda itu menghormati hak hewan atau tidak, begitu ya. Jadi apabila dirasa ini sangat mengganggu hewan, menyiksa hewan, maka tidak mungkin itu tim komite etik akan memberikan studi kelaikan etik kepada proposal Anda. Begitu. Saya lanjutkan. Nah, kita dapat mengelompokkan desain penelitian dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama adalah sebentar. Nih ya, saya lanjutkan. Kita dapat mengelompokkan desain penelitian dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama adalah desain penelitian dari rumusan masalah, gitu ya. Oke, sekarang rumusan masalah itu dari rumusan masalah kita tahu apakah penelitian kita itu adalah penelitian eksploratif ataukah penelitian uji hipotesa, gitu. Kemudian desain penelitian berdasar atas metode pengumpulan data. Apakah kita akan melakukan pengumpulan datanya ini dengan penelitian pengamatan di laboratorium ataukah cukup penelitian melalui survei? Kemudian desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel-variabel oleh peneliti. Apakah perlu dilakukan penelitian eksperimental ataukah penelitian ex post facto, gitu ya, mengambil data begitu saja dari rekam medis begitu, ataukah penelitian yang eksperimental, gitu ya, menyiapkan segala sesuatunya di laboratorium. Kemudian menurut tujuannya tadi hanya deskriptif saja, membandingkan atau mengcompare, ataukah mencari hubungan atau penelitian asosiatif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penelitian dilihat dari dimensi waktu.
dimensi waktu itu gini, kita ingin meneliti tentang sesuatu, misalkan contohnya di sini di slide 59, pengaruh dari absensi dan produktivitas per hari. Berdasar penelitian time series adalah berarti kita mencari data absensi dan produktivitas per hari itu di setiap tahunnya. Urut dari tahun 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Gitu ya. Nilai absensinya berapa persen, kemudian produktivitas per harinya berapa gitu. Sedangkan penelitian cross section di sini adalah sama, kita ingin melihat pengaruh absensi dan produktivitas per hari, tidak tahun tetapi kepada beberapa orang gitu ya, pada sampel yang sudah kita tetapkan gitu ya. Jadi itu pada si A, si B, si C dan seterusnya, absensinya berapa pada hari yang sama mungkin ya. Kemudian kita lihat produktivitasnya per hari. Ya, penelitian seperti itu kita kenal dengan penelitian cross section. Jadi pada saat waktunya sama, tetapi diberlakukan pada beberapa sampel yang berbeda, begitu ya. Tetapi kalau time series di sini data yang diperoleh sama, tetapi dalam berbagai waktu yang berbeda. Jadi waktunya berbeda, kalau cross section waktunya sama. Itu saja bedanya. Nah, yang keenam, di dalam membuat desain penelitian juga harus dilihat lingkungan studinya. Nah, lingkungan studi itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada studi lapangan. Saya pernah menguji mahasiswa yang melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan pengobatan tradisional ya pada masyarakat suku Samin gitu. Nah, berarti kan dia harus melakukan studi lapangan di sana. Walaupun ini bukan artikel review gitu ya, artinya mahasiswa harus terjun ke masyarakat suku Samin begitu untuk melakukan studi lapangan di sana. Eksperimen lapangan ini juga gitu ya, jadi kita harus melakukan penelitian di sana. Kemudian eksperimen laboratorium, berarti ini adalah lebih ke farmakologi eksperimental ya, seperti yang kita bahas tadi. Yang kita bahas tadi ya, bahwa sebentar. Eksperimen laboratorium itu berarti mempersiapkan penelitian di tingkat laboratorium ya, artinya menyiapkan hewan uji di sana, menyiapkan rutan uji di sana, dan pemberian juga di sana gitu ya. Kemudian nanti kita lakukan pengamatan juga di laboratorium. Eksperimen lapangan itu misalkan adalah dengan mengambil data di lapangan ya, misalkan mengambil data rekam medis di rumah sakit, nah kayak gitu. Kalau studi lapangan ya dia tadi mewawancarai langsung masyarakat yang ada di lapangan. Studi desain penelitian itu juga berkaitan dengan rumusan masalah. Contohnya, ini saya aplikasikan saja ke dalam penelitian yang akan kita uji ya. Contohnya tadi penelitian kita kemarin, aktivitas daun sirih terhadap aktivitas antibakteri daun sirih, gitu ya. Ini apa permasalahan utama sehingga perlu dilakukan penelitian? Permasalahan utama sehingga perlu dilakukan penelitian itu apa gitu ya?
Terus kemudian tujuan dilaksanakan penelitiannya itu apa, gitu ya. Jadi misalkan tadi permasalahan utama sehingga perlu dilakukan penelitian ini, berarti kan kita ingin melihat permasalahannya adalah uji aktivitas antibakteri. Kemudian tujuan dilaksanakan penelitian adalah untuk mendapatkan data uji aktivitas antibakteri dari daun sirih. Datanya dapat diperoleh dari mana? Kayak data aktivitas antibakteri, begitu ya. Terus kemudian apakah mampu untuk melakukan, dilihat dari biaya, tenaga, waktu, dan latar belakang teori. Nah, jadi di sini uji aktivitas antibakteri itu bisa nggak dilakukan? Biayanya, tenaganya, terus kemudian waktunya cukup nggak, gitu ya. Jadi karena penelitian itu dibatasi oleh waktu, gitu ya. Kemudian latar belakang teori. Apakah dapat memperoleh izin penelitian? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa Anda harus mendapatkan kelaikan etik. Apabila dirasa bahwa penelitian ini sangat menyiksa hewan, maka bisa saja penelitian Anda tidak diizinkan untuk dilakukan, gitu ya. Jadi perlu itu. Kalau farmasi sosial, Bu, iya, farmasi sosial itu biasanya melakukan pengurusan izin kepada dinas terkait. Kesbangpol, apa itu namanya? Litbangpol apa gitu ya namanya. Coba nanti dilihat kalau farmasi di masyarakat itu kita menyebar personel harus mendapatkan izin dari badan itu. Kemudian kalau mengambil data dari rumah sakit ya izinnya dari instalasi rumah sakit. Walaupun juga beberapa meminta untuk melakukan kelaikan etik. Kemudian berapa banyak informasi yang sudah diperoleh? Artinya adalah Anda sudah mendapatkan data apa saja terkait itu. Nah, dari data-data itu cukup nggak? Ataukah perlu dilakukan studi pendahuluan? Gitu ya. Berkaitan dengan tinjauan teoritis. Desain penelitian itu berkaitan juga dengan tinjauan teoritis. Artinya adalah teori-teori apa yang mendukung penelitian ini, gitu ya. Kemudian dari mana kita dapat memperoleh teori-teori pendukung penelitian? Tadi sudah saya contohkan daun sirih sebagai aktivitas antibakteri, maka teori-teorinya yang muncul adalah kandungan senyawa yang terdapat di dalam daun sirih apa. Kemudian ada nggak kandungan senyawa kimia itu yang sudah diuji aktivitas antibakterinya? Nah, terus kita dapat teorinya dari mana untuk melihat itu, gitu ya? Dapatnya dari jurnal tentunya, gitu ya. Dalam tinjauan pustaka kemudian sudah saya sampaikan, gunakan pustaka yang ter-up to date. Pustaka yang ter-up to date itu adalah pustaka yang berasal dari jurnal. Apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan? Nah, ini kalau Anda searching dari berbagai jurnal, maka nanti akan ketemu, gitu ya, dengan kata keyword yang sama, misalkan antibakteria, kemudian paper battle, gitu ya. Tentunya akan muncul beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait aktivitas antibakteri dari daun sirih, karena ini lazim sekali kita temui. Kemudian bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian, gitu ya. Tadi yang kemarin kita sudah bahas juga ya, bahwa ada variabel bebas di sana, berbagai konsentrasi dari ekstrak daun sirih. Kemudian variabel terkandungnya adalah aktivitas antibakteri ya, dilihat dari jumlah koloni, daya hemat, gitu ya. Kemudian aktivitas antibakteri ini juga sangat tergantung pada kondisi laboratorium dan kondisi praktikan, sehingga laboratorium dan praktikan ini harus dikendalikan. Desain penelitian itu juga berkaitan dengan rumusan hipotesa. Tadi, apakah penelitian ini perlu hipotesa? Nah, kalau saya kembalikan pertanyaan, ada nggak sih penelitian yang nggak perlu hipotesa? Sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa ada penelitian yang tidak perlu disampaikan hipotesa.
Contohnya adalah penelitian eksploratif atau kalau enggak penelitian deskriptif. Jadi dia tidak memerlukan hipotesa. Apa dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesa? Nah, desain penelitian di sana berarti Anda menuliskan bahwa untuk merumuskan hipotesa itu kan diperlukan teori-teori. Tadi dikatakan ada teori-teori, ada penelitian pendahuluan, ada penelitian terdahulu, kan begitu. Nah, maka dari itu di dalam desain penelitian dicantumkan itu perlu nggak dilakukan penelitian pendahuluan gitu ya. Kemudian bagaimana bentuk hipotesa yang akan dirumuskan. Nah, ini adalah rumusan hipotesa. Apakah itu hipotesa deskriptif, hipotesa komparatif, ataukah hipotesa asosiatif? Tergantung dari tujuan penelitian Anda juga kan, dan tergantung dari rumusan masalah. Nah, desain penelitian tergantung dari rumusan masalah ya, maka hal-hal yang terkait di dalam desain penelitian yang harus Anda ketahui adalah desain rumusan masalahnya bagaimana, kemudian rumusan masalah itu terjawab melalui teori-teori ya, jadi Anda harus siapkan teori-teorinya bagaimana, kemudian Anda rumuskan hipotesanya. Kemudian bagaimana skala pengukurannya. Berarti ini sudah ke metode. Kira-kira skala untuk pengukuran datanya bagaimana? Jumlah sampel yang diperlukan bagaimana? Kemudian teknik pengambilan sampelnya dan alat yang digunakan untuk penelitian itu. Kalau dalam penelitian uji aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sirih, maka hipotesanya udah tahu ya tadi ya, rumusan masalahnya adalah aktivitas, apakah ekstrak daun sirih memiliki aktivitas antibakteri. Alasan teorinya kita udah bahas tadi, hipotesanya udah tadi. Skala pengukurannya berarti pengukuran aktivitas antibakteri. Diukur pakai apa? Berarti ada diameter, daya hambat, ada jumlah koloni, begitu ya. Kemudian desain penelitian itu juga jumlah sampel yang diperlukan berapa, gitu ya. Jadi sampai tahu bahwa saya harus menyediakan berapa gram daun sirih untuk melakukan uji aktivitas antibakteri ini. Kemudian alasan teori, hipotesa, jumlah sampel. Kalau di dalam aktivitas farmakologi eksperimental, maka sampai tahu nih berapa hewan yang diperlukan untuk penelitian ini, begitu. Kalau farmasi sosial harus tahu saya akan mewawancarai berapa orang, gitu ya. Jadi jumlah sampelnya ditentukan di awal. Jadi nggak sembarangan semua orang diwawancara yang mau gitu, enggak ya. Tapi juga ada ketentuannya jumlah sampel. Nanti coba kita bahas. Kemudian bagaimana teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel di sini adalah nanti ya di belakang kita jelaskan ada metode random. Kemudian ada metode snowball gitu ya, banyak lah ya, nanti kita bahas di statement di PPT berikutnya. Nah, kalau aktivitas antibakteri maka teknik pengambilan sampelnya bagaimana? Ya, daunnya tadi bagaimana yang kita perlukan, daun sirih yang kita gunakan gitu ya. Sebentar. Terus kemudian alat apa yang akan digunakan dalam penelitian? Di sini adalah maksudnya adalah kalau kita ingin melakukan uji aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sirih, maka saya harus menyediakan alat apa? Berarti kan ada alat untuk ekstraksi, karena kita ingin mendapatkan ekstrak daun sirih. Alat ekstraksi itu apa aja? Alat kelas yang lazim, kemudian mau ekstraksinya pakai apa? Pakai maserasi, berarti perlu bejana maserasi. Aduh, pakai soklatasi aja, maka disiapkan alat soklatasi. Terus ada pertanyaan begini, boleh Kak sembarangan menggunakan metode ekstraksi ataukah ada pertimbangan tertentu?
tentunya ya ada pertimbangan tertentu gitu ya. Misalkan ekstrak ekstrak daun sirih yang memberikan aktivitas antibakteri itu kan karena ada kandungan fenol dan minyak menguap atau minyak atsiri yang memberikan aktivitas antibakteri. Nah, minyak atsiri itu kan mudah sekali menguap gitu ya, dia tidak tahan panas. Maka sebaiknya dalam proses ekstraksi juga dipilihkan metode yang melindungi minyak atsiri dari panas gitu ya. Nah, maka tidak boleh ada panas gitu. Jadi mungkin kita pilih metode maserasi. Jadi ada dasarnya gitu ya. Jadi itu Anda tuliskan dan Anda punya dasar, tidak sekedar menuliskan begitu saja. Nah, kalau sudah dituliskan alat dan bahan untuk ekstraksi, maka selanjutnya adalah alat dan bahan untuk standarisasi ekstrak. Nah, dalam ekstraksi itu kan harus jelas bahwa dia harus bebas alkohol. Nah, alat yang digunakan untuk uji bebas alkohol apa? Dia harus mengandung fenol dan minyak atsiri. Maka harus diuji kan secara kualitatif apakah dia positif alkohol atau fenol dan positif minyak menguap. Sehingga alat yang diperlukan untuk mengujinya bagaimana gitu. Mungkin dengan alat kelas tabung reaksi gitu ya. Jadi atau dengan menggunakan KLT atau bagaimana gitu ya. Itu harus Anda cantumkan di sana. Termasuk juga alat untuk uji antibakterinya. Berarti kan diperlukan apa nih? Capanometri misalkan. Untuk membuat biaan bakterinya diperlukan tabung kaca misalkan. Nah, seperti itu sudah harus disiapkan di awal, gitu ya. Sampai sedetail itu. Atau bahkan alat apa yang digunakan untuk analisa data gitu. Tadi kan di dalam uji aktivitas antibakteri ada data jumlah koloni dan ada data diameter hambat gitu ya. Nah, ini mau diuji pakai metode apa? Pakai alat apa? Biasanya menggunakan software SPSS. Ini harus sampai di sana. Jadi ingat ya, runut gitu. Jadi itu nggak harus dihafal sebetulnya, tetapi difahami. Nah, desain itu juga berkaitan dengan penentuan variabel dan sumber data. Variabel apa sih yang akan diteliti? Dari mana data akan diperoleh gitu ya. Jadi itu bisa terjawab di desain penelitian tadi. Nah, variabel bebas misalkan adalah kadar ekstrak. Variabel tergantungnya adalah aktivitas antibakteri gitu ya. Kemudian data mana yang akan diperoleh? Ya, data aktivitas antibakteri. Begitu. Berkaitan dengan pengumpulan data, nah ini datanya aja itu udah sendiri gitu ya. Data apa yang harus dikumpulkan itu harus dituliskan di sana. Data kalau aktivitas antibakteri berkali-kali saya ulangi. Oh, berarti harus data diameter, daya hambat, data koloni. Bagaimana instrumen untuk mengumpulkan data? Nah, tadi untuk hitung diameter pakai apa? Cukup pakai penggaris ataukah pakai alat tertentu untuk mengukurnya? Kemudian dikumpulkan kapan gitu ya? Siapa yang mengumpulkan data itu? Kemudian ada nggak biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan data itu? Ini biasanya untuk farmasi sosial ya. Jadi adakah tenaga yang diperlukan untuk membantu mengumpulkan data? Kemudian bagaimana prosedur yang harus dipenuhi untuk mengumpulkan data? Jadi harus izin siapa dan bagaimana? Berkaitan dengan interpretasi data, gitu ya. Data ini kebanyakan dari farmasi sosial ya. Data itu akan diformat di dalam bentuk tabel apa? Jadi Anda buat tabel dulu di awal sebelum Anda terjun ke masyarakat, sehingga datanya bisa mungkin. Artinya informasi yang diperoleh di masyarakat bisa seragam begitu. Kemudian siapa yang akan melakukan tabulasi data? Apakah data itu akan ditabelkan oleh relawan yang membantu kita mengambil data, ataukah data oleh peneliti langsung gitu ya?
Berapa lama proses tabulasi data, kemudian alat analisis apa yang digunakan tadi ya, SPSS, dengan metode apa gitu ya, kan nggak langsung software yang akan digunakan juga gitu ya, menggunakan software apa ya, SPSS tetapi dengan metode Kolmogorov-Smirnov untuk dilihat data itu terdistribusi normal atau tidak gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan uji Laven untuk melihat data itu homogen atau tidak, misalkan begitu. Jadi itu sampai sedetail itu. Nah, termasuk juga desain penelitian itu berkaitan dengan pembuatan kesimpulan dan saran. Bagaimana sih cara untuk menyampaikan kesimpulan gitu? Untuk siapa saja saran itu diberikan? Nah itu ya. Makanya dari itu dikatakan saran pada peneliti berikutnya. Oh berarti untuk peneliti yang akan mengembangkan penelitian itu. Kemudian saran itu bersifat umum atau spesifik, gitu ya. Saran pada masyarakat umum atau spesifik untuk pasien tertentu misalkan, begitu. Nah, desain penelitian ini juga termasuk berkaitan dengan penyusunan laporan. Ingat, ikuti format laporan penelitian yang diacu. Makanya dari dalam slide, dalam CC sudah saya sampaikan pedoman PKM ya, walaupun nanti akan dibahas oleh dosen lain. Termasuk juga seharusnya saya share juga pedoman penulisan skripsi. Cuman saya belum mendapatkan untuk yang 2000. Mungkin ini sama dengan yang kemarin ya. Sama PKM-nya juga saya share juga sama dengan yang kemarin. Saran saya adalah mereka punya pedoman, ikuti gitu ya. Karena pada saat kita menguji besok, maka dasar kita menguji adalah pedoman itu, tidak menggunakan dasar yang lain. Jadi setidaknya kurangi dulu kesalahan-kesalahan akibat Anda tidak tepat di dalam menyusun karena tidak sesuai dengan pedoman. Eman-eman gitu ya. Karena pedoman itu sudah ada, Anda tinggal ikuti gitu ya. Kemudian termasuk itu tadi ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa kalau di kita namanya metodologi penelitian, ya tulis metodologi penelitian, jangan ditulis desain penelitian misalkan atau apa gitu. Ikuti penelitian, ikuti pedoman yang sudah di-share oleh panitia gitu ya. Termasuk besok kalau kalian berkesempatan untuk berkompetisi di PKM, maka hal pertama yang bisa kalian lakukan dan untuk mendapatkan poin nilai tinggi itu adalah sesuaikan dengan pedoman. Karena itu juga sebagai hal pertama untuk proposal itu diteliti diperiksa lebih lanjut atau tidak. Jadi biasanya di dalam proposal penelitian apabila format pembuatan proposal sudah tidak sesuai dengan yang ditentukan atau ketentuan yang berlangsung, biasanya sudah tidak langsung dibaca isinya gitu ya. Jadi langsung dituliskan bahwa dia tidak memenuhi atau tidak lolos administrasi begitu. Jadi eman-eman gitu ya. Jadi pastikan format laporan penelitian itu Anda ikuti. Kemudian siapa yang akan membaca laporan? Jadi saya sering ya melihat bahwa kebanyakan dari kalian mungkin misalnya euforianya menulis skripsi gitu ya, halaman pengesahan itu bukan halaman persembahan. Waduh, ini untuk siapa gitu ya, untuk pacarnya kayak gitu-gitu. Nah, sebaiknya itu untuk konsumsi pribadi saja gitu ya. Maksudnya adalah laporan penelitian ilmiah Anda ini akan ditaruh di perpustakaan dan dibaca oleh semua orang gitu ya. Jadi Anda boleh kok menulis itu, tetapi itu untuk koleksi pribadi gitu ya. Gunakan yang sewajarnya saja. Boleh euforia menuliskan untuk nama-nama, tapi tidak usah terlalu berlebihan saya pikir. Karena ini dibaca oleh banyak orang gitu ya. Termasuk juga ada misalkan laporan penelitian yang ditargetkan untuk perusahaan tertentu gitu ya. Jadi perusahaan tertentu menugaskan untuk misalnya untuk survei pasar terhadap produknya, maka format laporannya tentu juga
bersifat privasi untuk perusahaan itu gitu ya, karena yang akan membaca adalah khusus untuk yang perusahaan tadi begitu. Jadi sesuaikan aja. Termasuk adalah berapa laporan ini akan digandakan, termasuk nanti ya skripsi ini akan digandakan berapa kali, dikirim kemana saja. Nah itu juga harus Anda ingat gitu ya. Dan setelah ujian skripsi tentunya Anda harus ujian seminar. Nah di sini presentasi hasil kita kenal dengan presentasi hasil penelitian. Berapa kali? Ya tentunya 1 kali ya, cukup seminar hasil itu 1 kali gitu ya. Terus kemudian kepada siapa presentasi itu hasil itu dilakukan. Jadi kita akan melakukan presentasi hasil penelitian kepada siapa gitu ya. Kemudian desain variabel penelitian. Oke, tadi desain penelitian. Sekarang terkait desain variabel penelitian. Oke ya, cukup banyak tadi bahasan terkait desain penelitian. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa dicat di Google Classroom ya. Saya akan lanjutkan dulu ke desain variabel penelitian. Namanya kemarin kalau nggak salah pada pertemuan kemarin saya sampaikan nanti untuk variabel saya bahas tersendiri begitu ya, karena cukup detail di sini. Oke, saya mulai. Desain variabel penelitian itu apa? Namanya adalah variabel. Variabel itu berasal dari variasi. Jadi variabel penelitian itu adalah gejala yang nilainya bervariasi. Nah, karena bervariasi, maka ini harus didefinisikan gitu. Makanya nanti ada definisi variabel penelitian gitu ya. Jadi biar tidak muncul nilai yang bervariasi, jadi harus Anda perjelas. Kemarin ingat nggak bahwa penelitian itu harus bisa diduplikasi oleh orang lain dan diperoleh hasil yang sama gitu ya. Jadi dibuktikan kebenarannya oleh orang lain. Nah, untuk memperoleh hasil yang sama maka karena kan semuanya bisa bervariasi tadi variabel penelitiannya itu. Karenanya Anda statementkan dalam definisi variabel penelitian atau definisi variabel operasionalnya. Jadi misalkan ekstrak daun sirih, ya itu Anda definisikan di sana bahwa ekstrak daun sirih yang saya maksudkan di sini adalah ekstrak yang diperoleh dengan metode maserasi menurut literatur apa gitu ya. Jadi di situ terlihat direndam berapa kali, diaduk berapa kali dan disaring. Terus kemudian dengan menggunakan pelarut apa jelas. Jadi kalau orang lain mau meneliti ya, dan untuk menghasilkan hasil yang sama dengan hasil yang saya teliti, maka dia harus mengikuti tata cara yang sudah saya sampaikan. Begitu kasarnya begitu. Kemudian boleh nggak kita menggunakan gejala yang nilainya tetap saja, nggak usah bervariasi ya? Nggak bisa. Itu tidak bisa digunakan sebagai variabel penelitian. Jadi variabel penelitian itu memang demikian. Jadi gejala yang bervariasi dan speknya memang dikendalikan kan, makanya ada variabel pengendali dan lain sebagainya. Benar. Nah, ini adalah pembagian variabel berdasar atas sifatnya. Variabel dikotomis. Variabel dikotomis itu adalah variabel yang punya 2 kategori saja dan itu saling berlawanan. Laki, perempuan, kemudian siang, malam, gitu ya. Dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi dia punya 2 nilai kategori. Jadi laki ya perempuan, nggak ada yang laki-laki dan perempuan, nggak ada yang laki perempuan, jelas siang malam, benar salah gitu ya. Terus kemudian
Oke ya. Kemudian variabel kontinu. Nah, variabel kontinu itu adalah variabel yang memiliki nilai-nilai dalam satu variabel tertentu. Jadi berat badan A, berat badan X gitu ya. Jadi kelihatan. Kemudian suhu tubuh A, suhu tubuh X gitu ya. Jadi dia punya nilai-nilai dalam variabel tertentu. Nah, sekarang di dalam penelitian ini kita tahu apa sih yang dimaksud dengan pembagian variabel berdasar pada hubungan antar variabel. Tadi sudah saya katakan ya, variabel bebas itu adalah variabel yang bisa dirubah-rubah untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Maka variabel bebas di sini antara upah dan semangat kerja, maka variabel bebasnya adalah upah. Jadi ini yang bisa kita rubah-rubah untuk melihat pengaruhnya pada variabel tergantung. Berarti variabel tergantungnya adalah semangat kerja. Begitu. Nah, kalau kembali ke penelitian kita yang tadi, berkali-kali saya sampaikan juga ya bahwa kalau uji aktivitas antibakteri ekstrak daun sirih, maka variabel bebasnya adalah konsentrasi ekstrak daun sirih. Variabel tergantungnya adalah diameter hambat, atau dalam hal ini adalah aktivitas antibakteri, begitu. Oke, nggak ada masalah ya variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, sekarang variabel moderator. Variabel moderator itu adalah dia bukan variabel bebas, tetapi dia juga mempengaruhi semangat kerja. Variabel ini tidak bisa dirubah-rubah, gitu ya. Nah, variabel moderator dia bukan variabel bebas, tetapi dia turut mempengaruhi variabel tergantung. Nah, ini sebaiknya kita kendalikan, gitu ya. Nah, contohnya adalah lingkungan kerja. Jadi itu juga mempengaruhi semangat kerja. Jadi untuk agar hasil penelitian itu tidak bervariasi, maka lingkungan kerja itu dibuat sama, begitu. Jangan bervariasi, begitu. Kalau penelitian eksperimental bagaimana, Bu? Uji aktivitas analgetika pada hewan, gitu ya, misalkan. Maka variabel moderatornya ini, variasi biologis hewannya ini yang dikendalikan. Misalkan hewannya diambil hewan yang memiliki usia yang sama, berat badan yang sama, jenis kelamin yang sama, begitu ya. Sehingga harapannya tidak terlalu berpengaruh terhadap variabel tergantung. Nah, variabel intervening di sini dia bukan dia turut memberikan pengaruh, begitu ya, tetapi itu tidak bisa kita kendalikan, gitu ya. Nasib misalkan, begitu. Nah, itu adalah variabel intervening. Misalkan prestasi akademik itu mempengaruhi karir seseorang. Jadi kalau prestasi akademiknya rendah, maka karirnya bisa saja tidak naik, gitu ya, katakanlah demikian. Tetapi ada variabel lain yang di luar kendali kita, gitu ya, tidak bisa kita kendalikan. Nasib misalkan, nasibnya muncul, gitu ya. Jadi prestasi akademiknya nggak bagus, tetapi karirnya bagus karena dia memiliki nasib yang bagus, kira-kira begitulah ya. Jadi agak sedikit ya memang tidak bisa kita kendalikan, gitu ya. Itu adalah variabel intervening. Nah, variabel kontrol, nah ini variabel yang bisa kita kontrol, gitu ya. Contohnya adalah karyawan yang dilatih dan karyawan yang tidak dilatih. Nah, ini bisa kita kendalikan, gitu ya. Kita beri perlakuan variabel kontrol. Kita bisa beri perlakuan, gitu ya. Yang satunya karyawan itu sama ya, kalau di dalam hewan itu ada yang kita beri senyawa uji, yang satunya tidak diberi senyawa uji, gitu ya. Jadi ada yang dilatih dan ada yang tidak dilatih.
Sekarang kita sampai ke desain pengukuran. Nah, desain pengukuran ini ada skala ya, skala Likert, Guttman, semantik diferensial, dan skala rating. Oke. Skala Likert itu seperti apa? Pernah nggak dulu waktu biasanya kuesioner ya, ada setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Nah, itu adalah skala Likert yang di scoring gitu ya. Contohnya, skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Jadi, misalkan ada pertanyaan, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Kalau Anda sangat setuju, maka ini skornya 5. Begitu seterusnya, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, berturut-turut skornya adalah 4, 3, 2, 1, begitu. Nah, itu kita kenal dengan skala Likert. Guttman ini memberikan respon yang tegas. Ya, ada 2 alternatif saja. Misalkan, ya, tidak, baik, buruk, pernah, belum pernah, punya, tidak punya, begitu ya. Itu skala Guttman. Ini misalkan pelayanan rumah sakit ini baik atau buruk. Anda tinggal membuat statementnya apa, si probanus atau atau si subjek ujinya tinggal menuliskan baik atau buruk begitu. Nah, semantik diferensial di sini adalah skala ini untuk digunakan untuk mengukur sikap, tetapi tidak dalam bentuk pilihan ganda seperti yang tadi. Setuju, sangat setuju, dan seterusnya gitu ya. Ini langsung aja. Sangat baik, sangat buruk gitu ya. Karena di sini hanya satu garis di mana nilai yang sangat negatif itu terletak di sebelah kiri dan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Begitu saja. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan rumah sakit ini? 1 sangat buruk atau 5 sangat baik. Udah gitu aja. Nah, nanti dipilihkan di mana begitu. Nah, kemudian skala rating. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Artinya, peneliti baru mentransformasi data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Jadi, kenyamanan ruang lobi bank A. Nah, itu 4, 5, 3, 2, 1. Nah, nanti si pasien ya atau si subjek uji tinggal menuliskan 1 mungkin itu tidak nyaman, 5 mungkin nyaman gitu. Jadi nanti baru dirubah ke dalam data kualitatif gitu. Kebersihan ruang parkir bank A misalkan, nah itu 5, 4, 3, 2, 1, yaitu 5 itu paling bersih biasanya yang nilainya paling tinggi itu ya, kemudian 1 itu yang paling rendah, atau tergantung kesepakatan begitu ya, tergantung peneliti yang menyampaikannya. Nah, skala dalam penelitian sekarang, tadi ada skala Likert, Guttman, semantik diferensial atau ranking gitu ya. Ranking gitu ya. Sekarang adalah skala tingkatan skala gitu ya. Dalam penelitian itu ada 4 tingkatan skala. Yang pertama adalah skala nominal, skala ordinal lebih lanjut, skala interval, dan skala rasio. Ini yang sudah paling lengkap. Oke, nominal itu kalau Anda perhatikan hanya kategori saja. Wanita, pria. Wanita itu kategori 1, 2 gitu. Jadi skala nominal itu kategori saja. Tidak bisa dihitung gitu ya, tidak bisa dibandingkan misalkan, tidak bisa ada kenaikan, penurunan, tidak ada. Pokoknya hanya kategori saja. Yang paling rendah tingkatannya ini ya, skala nominal. Sekarang skala ordinal itu dia kategori, tetapi juga ada tingkatannya gitu ya. Tetapi tidak ada jarak dan interval. Jadi dia hanya kategori dan ada tingkatan.
karena ini untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Jadi contohnya adalah berilah peringkat supermarket menurut kualitas pelayanannya, Siratu, Moro, dan sebagainya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Jadi ada tingkatannya begitu. Nah sekarang kalau skala nominal itu hanya kategori, ordinal itu kategori dan ada tingkatan. Sekarang skala interval itu kategori, tingkatan, dan ada intervalnya atau ada jarak gitu. Tapi tidak punya nilai nol mutlak. Contohnya apa? Skala pada jam 1 sampai jam 5 misalkan. Jadi ada di situ intervalnya ada 4 jam. Tingkatannya juga ada gitu ya. Cuma tidak ada nilai nol mutlak gitu ya. Kemudian termometer suhu 37 sampai suhu 40 gitu ya. Nah itu kan ada tingkatan dan ada jarak atau interval. Tanggal juga demikian gitu ya. Nah yang paling lengkap adalah skala rasio. Skala rasio di sini dia sudah ada kategori, dia ada peringkat atau tingkatan, intervalnya juga jelas, dan punya nilai nol mutlak. Contohnya adalah berat badan. Berat badan A dibandingkan dengan berat badan B bisa gitu ya. Ada kenaikan berat badan A pada hari sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, itu ada interval. Kemudian tidak ada kenaikan sama sekali, berarti memiliki nilai nol mutlak kayak gitu. Pendapatan, hasil penjualan gitu ya. Nah, ini adalah ringkasan tentang skala pada tabel yang tertera pada slide 84. Jadi, perhatikan tadi skala yang paling rendah nominal hanya ada kategori. Tidak ada peringkat, tidak ada interval atau jarak, dan tidak ada perbandingan. Ordinal, contohnya nominal tadi itu ya, laki, perempuan. Ordinal, ada kategori dan ada peringkat. Tingkat pendidikan seseorang gitu. Nah itu berarti ada kategori dan ada peringkat. Nah, interval, skala interval ya, ada kategori, ada peringkat, dan ada jarak. Contohnya, suhu pada termometer, jam tadi, atau tanggal. Nah, kalau rasio, ini sudah tingkatannya paling tinggi ya skalanya, karena di situ ada kategori, peringkat, jarak, dan bisa dibandingkan. Contohnya berat badan tadi. Berat badan sebelum dan sesudah bisa dibandingkan. Dan bisa ada rasionya, ada kenaikan atau tidak begitu. Nah, desain sampling, alasan menggunakan sampel. Nah ini yang tadi saya mau jelaskan tentang bagaimana tata cara pengambilan sampling. Nah kalau saya tanya aktivitas antibakteri dari daun sirih, apakah semua daun sirih yang ada di sekitar kita akan kita ambil? Kan enggak. Misalkan cukup kita batasi di daun sirih yang diperoleh di Karanganyar, apakah semua daerah Karanganyar kita gunakan? Tidak gitu ya. Karenanya kita hanya ngambil beberapa saja yang bisa mewakili populasi. Nah itu kita kenal dengan sampel. Kenapa saya menggunakan sampel? Ya agar kita tidak repot gitu ya. Bayangkan kalau kita menggunakan seluruh populasi, ya pasti sangat kerepotan. Apalagi kalau populasinya besar, pasti ada yang terlewat gitu ya. Karenanya dengan menggunakan sampel, maka penelitian itu lebih efisien. Dan seringkali penelitian populasi itu dapat bersifat merusak. Artinya apa? Kalau populasinya tidak homogen, maka datanya menjadi kacau gitu ya, terlalu banyak variasinya. Bahkan bisa muncul bias. Dan juga kadang tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi. Sangat-sangat tidak mungkin.
Nah, ini adalah ilustrasi populasi yang baik, bahwa populasi bahwa sampel itu harus bisa mewakili populasi. Nah, terkadang tadi yang saya tanyakan, maunya sampelnya berapa? Kita harus menentukan di awal. Bagaimana cara menentukannya? Kemudian yang kedua, terus cara dapat sampelnya bagaimana? Jadi dua hal permasalahan di dalam sampel: jumlah sampel yang akan diambil dan teknik untuk mengambil sampel itu. Nah, pada slide berikutnya dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan menentukan sampel ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah populasinya itu seberapa besar variasinya atau keragaman populasi. Kemudian taraf keyakinan yang diperlukan berapa? 95%. Kalau 90% taraf keyakinannya berarti taraf kesalahannya adalah 5%. Kalau 90% keyakinan, taraf kesalahannya 10%, begitu. Kemudian toleransi yang diterima berapa? Apa tujuan penelitian ini? Kemudian keterbatasan apa sih yang dimiliki oleh peneliti? Dalam mempertimbangkan itu, maka kita bisa melihat prosedur penentuan sampelnya. Anda identifikasi dulu populasinya, Anda gunakan kerangka sampelnya, pilih metode pemilihan sampel itu, rencanakan prosedur pemilihan unit sampel, kemudian kita tentukan ukuran sampel, tentukan unit sampel, dan lakukan pekerjaannya. Oke, kita aplikasikan ya. Contohnya seperti ini. Saya ingin melakukan penelitian terhadap mahasiswa jurusan S1 Farmasi angkatan 2017. Nggak mungkin saya tanyai satu persatu mahasiswa sebanyak 320 mahasiswa ini, gitu. Maka dari itu saya nomori setiap mahasiswa itu, nomor 1 sampai 320. Kemudian saya undi dan saya gunakan teknik samplingnya dengan simple random sampling. Simple random itu apa? Random itu acak sederhana. Artinya adalah acak itu memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa untuk menjadi sampel. Gitu. Jadi saya acak aja, saya lotre begitu istilahnya. Jadi kemudian dilakukan pengundian. Jadi prosedurnya adalah dengan pengambilan sampelnya melalui prosedur pengundian. Nah, pengundian, kemudian kita tentukan jumlah sampelnya dulu berapa. Jumlah sampelnya 20 ya, maka kita undi sampai keluar nama 20 mahasiswa. Acak kita undi. Jadi nggak harus 1 sampai 20 gitu ya, tapi yang penting tadi seluruh mahasiswa angkatan 2017 saya nomori 1 sampai 320, dan dari nomor itu saya lotre sampai keluar nama 20 mahasiswa. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai sampel. Nah, sehingga unit sampelnya berdasarkan undian yang diperoleh tadi. Begitu. Nggak ada masalah ya. Oke. Coba difahami dulu. Ada pertanyaan terkait tadi? Kalau tidak, saya lanjutkan. Kepedoman menentukan jumlah sampel. Ada beberapa rumus nanti ya. Tetapi saya rekomendasikan Anda yang paling sederhana itu adalah rumus yang pertama.
yaitu menurut Slovin atau rumus Slovin, di mana rumus jumlah sampel N itu sama dengan N besar. N besar itu adalah total populasi dibagi dengan 1 ditambah total populasi dikali error kuadrat. Error itu adalah tingkat kesalahan yang diizinkan gitu ya, yang diinginkan. Nah, dengan demikian apabila kita ingin dengan rumus Slovin ini, apabila di dalam rumah sakit itu ada 130 karyawan, terus kemudian tingkat kesalahan pengambilan sampelnya 5%, berarti errornya itu adalah 5% atau 0,05, maka jumlah sampel yang harus diambil berapa? Ini minimal ya, minimal jumlah sampel. Memenuhi ini udah cukup gitu. Jadi N sama dengan N besar. Total populasinya 130 dibagi 1 ditambah N besar dikali error kuadrat. Maka 130 dikali 0,05 kuadrat. N sama dengan 98,11. Jadi ini adalah jumlah sampelnya cukup 98. Kemudian metode yang kedua adalah dengan interval penaksiran, yaitu untuk menaksir rata-rata mu atau parameter rata-rata mu gitu ya. Ini kita melibatkan tabel Z dengan taraf kepercayaan tertentu. Nah, dengan tingkat kesalahan error tertentu gitu ya, nanti muncul. Jadi N sama dengan nanti lihat tabel Z pada taraf kepercayaan tertentu dibagi dengan 2 SD gitu ya, dibagi dengan errornya dikuadratkan. Nah, nanti silakan Anda lihat di PPT nomor 92. Di situ apabila kita ingin melakukan menguji hipotesa apakah indeks prestasi mahasiswa jurusan S1 farmasi gitu ya 2,7 gitu ya, maka diambil dari 30 sampel percobaan diperoleh bahwa SD-nya 0,25. Nah, untuk menguji hipotesa ini jumlah sampel yang diperoleh tadi kita menginginkan tingkat kepercayaannya adalah 95% dan otomatis tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05, maka diperoleh jumlah sampelnya N sama dengan tabel Z pada taraf kepercayaan itu adalah 1,98 atau 1,96 dikali standar deviasinya tadi 0,25 dibagi dengan errornya tadi 0,05 dikuadratkan. Nah, sama dengan 96 orang gitu ya. Kemudian bisa untuk menaksir proporsi melalui rata-rata mu atau melalui proporsi P. Nah, Anda bisa cari dengan rumus yang bawahnya ini, tabel Z kuadrat alfa, kemudian dibagi dengan 2PQ per error kuadrat. Nah, di sini Z kuadratnya berarti tabel Z-nya ya 1,96 kuadrat dibagi dengan errornya tadi tingkat kepercayaannya adalah 10% misalkan 0,10 kuadrat dikali 4 gitu ya. Nah, itu sama dengan 96. Terlalu ribet saya pikir, jadi kita gunakan aja Slovin. Mungkin bisa dengan metode pendekatan Isaac-Michael. Kalau Isaac-Michael ini kita melihat juga tabel Z-nya juga ya. Total sampelnya dikali tabel Z kuadrat dikali SD kuadrat, kemudian dibagi dengan total sampel dikali taraf kepercayaan atau tingkat errornya kuadrat ditambah tabel Z kuadrat dikali standar deviasi kuadrat. Coba Anda lihat di halaman di slide 94. Kita ingin melihat melakukan penelitian pada mahasiswa yang totalnya adalah 175. Kemudian standar deviasi dari data dari 30 sampel itu adalah 0,25.
Kemudian tingkat kepercayaannya itu adalah 95% dengan estimasi error mu-nya 5%. Maka kita peroleh nilai N-nya adalah 175 dari total sampel dikali dengan tabel Z-nya kuadrat 1,96 kuadrat dikali dengan standar deviasinya 0,25 kuadrat dibagi dengan 175 dikali dengan error 5% ya 0,05 kuadrat ditambah dengan tabel Z-nya 1,96 kuadrat dikali dengan standar deviasinya kuadrat 0,25 kuadrat sama dengan 62. Nah, itu jumlah atau kisaran sampel dengan pendekatan Isaac-Mickel. Dengan menaksir parameter proporsi P itu sama dengan tadi, Anda tinggal memasukkan saja. Hasilnya ternyata sedikit berbeda ya, kalau dengan metode itu diperoleh 60,38 karena memang taraf penyimpangannya lebih tinggi di sini. Mintanya standar taraf errornya 10%, kurang dari 10%. Nah, sekarang teknik pengambilan sampel tadi. Jumlah sampel sudah kita tentukan. Sekarang mengambil sampelnya bagaimana? Teknik sampling itu ada dua, ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Yang sering Anda dengar mungkin simple random sampling ya. Kemudian stratified sampling itu acak tetapi bertingkat begitu. Kemudian ada proportional, ada disproportional, ada cluster atau yang double sampling. Non-proportional sampling itu convenience sampling, purpose sampling, judgment sampling, quota sampling atau snowball sampling. Oke, masing-masing kita bahas. Yang pertama, yang proportional, simple random sampling. Tadi ya, namanya random, artinya memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Nah, kita boleh menggunakan random asal populasinya itu mungkin. Kemudian tidak ada strata, gitu ya. Kemudian ada kerangka sampel, yaitu ada daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk mengambil sampel. Oke, kalau kita nggak mendapatkan populasi yang homogen, maka kita punya kriteria bahwa dia bisa dijadikan sebagai populasi. Oke, sebentar ya. Sebentar.
Oke, saya lanjutkan. Ini ya, tadi ya simple random sampling hanya bisa dilakukan jika tadi populasinya itu homogen, tidak ada strata. Kemudian kerangka sampelnya itu kalau memang nanti tidak dapatkan sampel yang homogen, maka Anda punya kerangka sampel. Siapa saja yang bisa jadikan sebagai sampel, kira-kira begitu. Terus kemudian sistematis random sampling ini adalah dia dengan random, tetapi juga punya interval tertentu diambilnya, begitu ya. Pertama memang acak gitu ya, tetapi sampel berikutnya ada interval tertentu. Contohnya adalah stratified random sample itu adalah sampling itu adalah memang populasi ini punya strata atau tingkatan gitu ya, dan tiap-tiap tingkatan itu memiliki karakteristik sendiri. Contohnya ada populasinya itu memiliki latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA, dan sarjana. Nah, yang populasi yang SD itu 150, seterusnya SMP 125, SMA-nya 75, sarjananya 50, total samplingnya adalah total populasinya adalah 400. Nah, kita persentase. Yang SD berarti ada berapa persen di sana? Oh, 37%. Kemudian kita tentukan persentasenya selesai, maka selanjutnya adalah kita tentukan jumlah sampelnya. Oh, ternyata jumlah sampelnya adalah 50. Maka sampel 50 itu diambil dari 37% SD, itu 19 gitu ya. 37% dari 50 tentunya, itu berarti 19 orang SD, kemudian 31,25% dari 50 itu 16 SMP, SMA, sarjana, dan seterusnya, 9 dan 6 sampai diperoleh total sampelnya adalah 50 yang memenuhi yang sudah kita tentukan di awal jumlah sampelnya, begitu ya. Jadi random tetapi ada tingkatannya gitu ya, ada strata karena dia memiliki karakteristik sendiri. Bisa juga ini dibuat disproportional random. Misalkan tadi strata pendidikan ada, ternyata sarjana itu sedikit, cuma 3. Kalau di persentase sangat sedikit sekali, 0,75%. Nah, apabila dari jumlah sampelnya hanya 50, 0,75% itu 0. Jadi sarjana ini nggak ada. Anda nggak akan mendapatkan sampel dari sarjana, karena kalau dibuat stratified random sampling jumlahnya 0 gitu ya. Tapi kita buat sampel non proporsional. Jadi masing-masing kita kurangi 1. Jadi yang SD tadi yang semula 19 menjadi 18, terusnya. Kemudian SMP juga dikurangi 1, SMA juga dikurangi 1, dan kuota ini diberikan kepada sampel sarjana, begitu 3 gitu. Tetap total samplingnya adalah total sampelnya tetap 50. Nah, kalau cluster sampling ya Anda punya di sini didasarkan atas hampir sama seperti teknik stratified ya, ada stratanya begitu. Cuman di sini populasinya ini relatif homogen sehingga ada cluster sampling aja. Jadi misalkan kayak Solo ini adalah Solo Utara, Solo Barat, Selatan, dan Timur, begitu seterusnya, nanti dipilihkan yang mewakili itu. Kemudian double sampling atau multi-phase sampling di sini adalah sampel ganda. Artinya kita kenal juga dengan sampel berjenjang atau sequential sampling atau sampel multi tahap atau multi-phase sampling. Jadi dibuat dulu per daerah, utara, barat, timur, selatan, kemudian masing-masing diambil bagiannya, kemudian diambil bagian terkecilnya, tingkat RW atau tingkat RT begitu. Jadi dibuat berjenjang. Nah, kalau convenience sample itu bagaimana? Convenience sample ini diambil yang kebetulan datang aja gitu ya, sampai jadi anggota populasi yang ditemui oleh peneliti begitu, asal dia mau itu, maka itu dijadikan sampel. Kalau purpose sampling, nah di sini
kita punya kriteria-kriteria tertentu di dalam menetapkan sampel. Jadi biasanya kita tuliskan dalam kriteria inklusi dan eksklusi. Walaupun nanti kita batasi juga jumlah sampelnya, tetap gitu ya, jumlah sampelnya jelas. Nah, kuota sampling, nah ini sama di sini intinya adalah kita tidak bisa menghentikan penelitian sebelum kuota itu terpenuhi. Jadi kita menentukan dulu kuotanya terlebih dahulu. Snowball sampling di sini adalah pada mulanya kita mengambil jumlah yang kecil, makin lama makin banyak, sampai dianggap informasi itu sudah cukup atau jenuh. Teknik ini diterapkan karena calon responden itu sulit untuk diidentifikasi. Saya contohkan biasanya adalah pada penelitian tadi ya, menggali pengobatan tradisional pada masyarakat suku Samin. Maka yang ditemui pertama kali oleh peneliti itu adalah ketua sukunya. Ya, nanti ketua suku akan memilih kita minta kepada ketua suku kira-kira informasi kepada siapa lagi yang bisa meminta informasi. Nah, nanti ketua suku akan merekomendasikan kepada orang-orang tertentu, misalkan kepada orang B1, B2, B3 begitu. Kemudian kita ke B1. B1 nanti kita tanyain lagi pertanyaan yang sama, kemudian di akhir pertanyaan kita tanyain, saya bisa mendapatkan informasi kepada siapa lagi. Nanti B1 akan menyebutkan C1 dan C2. Nah, kita ke C1, begitu seterusnya. Dikatakan jenuh sampai apa? Sampai jika kita tanya ke C1, kemudian kita tanyain lagi kepada siapa kita minta informasi ini, C1 akan menjawab kepada A, gitu. Oh, berarti kembali ke A lagi kan? Berarti udah jenuh gitu. Jadi sampai C2 itu misalkan pada slide 104 ini ya, misalkan C6, jadi dari yang direkomendasikan oleh B3, dia mengatakan oke, tanya kepada B1. Lah, B1 kan udah kita tanyain gitu. Jadi sampai kondisinya jenuh. Jadi informasi itu sudah cukup gitu. Maka kita selesai, kita hentikan pengambilan sampelnya. Nah, begitu ya. Yang kita kenal dengan snowball sampling. Oke. Hari ini kita membahas tentang metodologi, dimulai dari teknik menentukan jumlah sampel, kemudian sampai teknik mengambil sampelnya, tata cara pengambilan sampel, serta membuat desain penelitian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, karena nggak ada yang mau ditanyakan, saya pikir... maaf Bu, saya mau bertanya boleh nggak Bu? 3 ya, saya bisa akhiri. Mohon maaf, saya boleh bertanya nggak Bu? Pagi hari ini ya, saya akhiri ya. Kalau demikian, nanti kalau yang mau ditanyakan kita bisa diskusi ke GC, atau jika tidak maka tuliskan di SMS ke saya atau WA ke saya, boleh. Baik, saya akhiri ya. Halo semuanya, sudah absen sih? Oke, halo ini agak. Oke, baik. Sekali lagi saya akhiri. Terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat pagi.